Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma utawis kabani perkara haka kang grenjel gatal mengganjal apa ma fi sodril muridi ing dalem dodone murid, maksudnya muridil wusul ilallah min hadhil asbabi saking ikilah piro-piro sebab iku falu abdaman mengkolamun ngajoni makani sapa mengkono murid alihi ing atase ma'akhiza zatil qalbi sertane napa niku wau sertane gonjangi hati, maksudnya apa itu, keraguan itu sertane apa namanya, kegugupan atau keraguan di hati ya. Istadharra mongko amrih tompo kemelaratan membahayakan sopo murid bihi kan mengkono ma. Semua hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan hati nurani ya, yang terasa gerenjel. Apabila sesuatu kamu lakukan itu terasa gerenjel, gerenjel bahasa Indonesianya apa? Mengganjal di hati ya. Berarti itu tidak halal ya. Perkara halal itu menenteramkan ya. Perkara yang halal itu membuat hatimu tenang. Kalau kamu melakukan satu perbuatan di mana hatimu tidak merasa tenang, berarti itu sesuatu yang tidak halal atau sesuatu yang membahayakan. Sebab Allah memberi alarm di hati manusia ini, hati nurani ya, hati yang paling dalam, untuk mendeteksi sesuatu yang tidak beres ya. Itu yang oleh Rasulullah SAW disebutkan sebagai istafti qalbak, bertanyalah pada hati nurani ya. Sebab hati nurani ini ada kejujurannya ya. Hati nurani mempunyai kejujuran yang bisa membedakan sesuatu itu sebetulnya baik atau tidak baik. Makanya kalau kamu melakukan satu perbuatan kok kamu merasa hatimu tidak tenang, berarti itu sesuatu yang diragukan kebenarannya atau tidak halal. Wa adzlamalan metengaken, menggelapkan, membuat gelap qalbahu ing atiniman biqadril diom biqadril khazazati, kelawan kira-kirane mengkono apa menggerenjel, gerenjel keraguan tadi itu. Allati yajidu kang nemu sapa wong ha ing mengkono khazaza balau agdama, balik lamun ngelakoni sapa mengkono wong ngajoni ala haramin ing atase perkara haram ya. Seandainya dia itu melakukan sesuatu yang dia alami seperkara buah kang utima iku halalun halal fi fatwal ulama ing dalam fatwani sebagian ulama, fi fatwa ulama az-zahiri ing dalam fatwani ulama zahir. Ada ulama zahir, ada ulama batin. Ulama zahir itu maksudnya ya kajian secara fikih ya, secara yang tampak. Kan sesuatu itu bisa zahirnya itu menjadi tampak halal. Seperti riba. Riba itu kan bisa direkayasa akadnya supaya bisa menjadi halal. Secara zahir halal, tapi batinnya rekayasa itu tetap tidak halal. Seandainya sesuatu itu kamu lakukan berdasarkan fatwa ulama sekalipun ya, yang secara zahir, tapi di hatimu kok terasa tidak tenang, jangan dilakukan gitu. Walakin nau tapi ni wong iku yajidu nemu sapa wong fi qalbihi ing dalam hazazatan ing grenjel, fi qalbihi ing dalam atine wong, fadzalika wa mengkono ikdam
iku ya duruhum bahayani apa mengkono ikdam ing wong. Jadi kalau hatimu tidak mantap, jangan kamu lakukan. Walaupun di situ ada yang membolehkan. Ya kan secara fikih umpamanya bank itu kan ada 3 pendapat. Halal, haram, syubhat atau hal-hal yang lainnya. Di mana di situ ada perbedaan pendapat ulama. Kalau kamu memang hatimu tidak yakin, jangan kamu lakukan. Supaya kamu ini tidak bertentangan dengan hati nurani. Wa innamal ladzi angin mesti utai perkara. Dan karena kamu nubur ing sundu ing ma finnahi saking nyegah anil mubalaghati saking banget-bangetaken. Iku arat nangarepaken ingsun bihi kelan alladzi anal qalba sedune ati as-sofi kang bening al-mu'ati kang napa niku sedengan yang normal wa yamkunu qalb iku alladzi perkara la yajidu kang ora nemu apa zalik hizazatan ing kemrenjel fi mislitil kal umuri ing dalem padane mengkono-mengkono perkara. Yang dimaksud tidak boleh terlalu berlebihan sampai was-was. Kemarin Imam Ghazali kan mengatakan kalaupun soal was-was, soal syubhat ini harus hati-hati, tapi jangan berlebihan sampai was-was. Jangan sampai was-was. Yang penting itu Imam Ghazali memberi takaran, kembalikan ke hati nurani. Kalau secara normal itu di hatimu tidak merasa ragu ya, coba berarti cukup ya. Tapi kalau kamu itu ragu-ragu, nah berarti di situ ada gerenjelnya. Jangan kamu lakukan itu syubhat. Fa in malah lamun condong apa qalbu muwaswisin atine wong kang waswas anil iktidali saking cecek. Tapi kalau orang itu waswas berlebihan, tidak lurus, bahwa jadalan nemu sapa wong al-khizazata ing keraguan kemrenjel fa agdama mongko nemu sapa nglakoni sapa wong ma'ama satani perkara ya jitu kang nemu sapa wong fi qalbihi dalam atine wong niku waswis niku fadzalika mongko utahe mungkun agdama iku ya duruhu bahayani apa mungkun iktamu ing wong ing waswas niku lene kono setune mengkono-mengkono niku waswas iku makhudun den alap fi haqqi nafsihi dalam haqqi awak dhewe ni wong bainau antarane wong niku wau waswis wa bainallahi lan antarane Allah bi fatwa qalbi kan fatwane atine man. Kalau orang itu ragu-ragu dan hati nurani mengatakan tidak, ya jangan dilakukan. Sebab itu menjadi timbangan antara dia kepada Allah. Banyak hal yang itu akhirnya dikembalikan pada keyakinan hati nurani. Fatwa ulama zahir ya hanya melihat zahirnya. Seperti umpamanya dalam kasus ada orang bersengketa tentang cerai di pengadilan. Hakim memutuskan ya sesuai dengan zahir lafadznya. Oh lafadznya begini ya cerai, lafadznya ini tidak cerai. Tetapi orang itu tetap disuruh tanya pada hati nurani. Artinya kalau hati nuraninya memang mengatakan itu dia salah, ya sudah, jangan mencari pembenaran pada orang lain. Ada orang sudah cerai 3 kali, menurut saya itu sudah cerai. Kemudian itu kan namanya tolak bain. Kemudian dia mengatakan pada seorang kiai bahwa saya ini tidak sadar, saya itu emosi. Ya tentu saja kiai mengatakan kalau kamu tidak sadar, kalau kamu emosi tidak sadar ya perceraiannya bisa tidak jatuh karena kan tidak sadar. Tapi kan harus dikembalikan ke hati nuraninya kan. Apa benar dia nggak sadar? Kalau memang dia sebetulnya sadar cuma beralibi mengatakan saya tidak sadar, itu kan dia bohong. Hakim memutuskan sesuai dengan yang dia omong, tapi dia harus dikembalikan pada hati nurani. Itu contoh. Jadi banyak hukum begitu. Pengadilan itu hanya akan menghukum sesuai zahir. Kalau ada orang menceraikan istrinya, umpamanya bahasa kinayah. Kinayah itu kan kalau tidak diniati tidak cerai. Banyak orang mengatakan kamu bukan istriku.
Itu kalau diniati cerai, ya cerai. Tapi kalau diniati kamu bukan istriku yang baik, berarti kan cuma kinayah. Maka kembalikan niatnya. Kalau dia berbohong mengatakan, enggak saya enggak niat cerai, ya tidak diputus oleh pengadilan. Tapi dia dikembalikan pada hati nurani. Jadi pengadilan itu hanya bisa menjangkau hukum zahir. Tetap pada banyak hal antara dia dengan Allah dikembalikan ke hati nurani. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono niku wau hukum ikdam niku wau makhudun bima fil qalbi niku lho. Yusaddadu dan bangetaken alal muwaswisi ing atase wong kang waswas fit taharati ing dalam sesuci wa niyati sholat lan niyati sholat. Fa inna usdani muwaswis iku idza ghalaba nalikane nglindih ala qalbi ing atase atine wong opo andal ma'asud ni banyu iku lam yasil ora tumeka apa ma ila jami azzai manis kabehane pira-pira anggotane wong bisalasi marotin kelam telu pira-pira ambalan li ghalabatil waswasati krana nglindi sifat waswas alaihi ing atase mungkon wong fayajibu mung wajib alaihi ing atase wong waswas niku apa yastamila yen tong lakoni sapa mungkon waswis ar-rabi'ata ing basuhan kang kaping 4 wasara lan dadi apa mengkono ayastamila niku apa dalika mengkono wajib niku iku hukman hukum fi haqqin dalam haqqi mengkono waswis wa ing kana senajan ana sapa waswis iku mukhtian wong kang luput keliru fi nafsihi dalam awak dhewe ne mengkono muwaswis sama dengan orang yang waswas. Kalau dia merasa kan ada orang itu waswas wudhu merasa belum sempurna, itu harus dilawan. Ya sudah, melakukan wudhu 3 kali, ya sudah. Kalau dia masih was-was, kayak belum sempurna, dan dia meyakini belum sempurna, ya harus diulang. Karena hatinya mengatakan belum. Walaupun itu dia keliru karena dugaannya sendiri. Tetapi kalau itu menjadi keyakinan hatinya, ya harus dilakukan. Tetapi dia harus berusaha untuk melawan sifat was-was. Was-was itu penyakit ya, keraguan. Ada orang was-was soal najis. Seperti semua benda itu najis. Pegang handphone aja pakai tisu. Aku nyekel sing wedok pakai tisu, nah repot. Ada orang itu yang was-was, itu was-was najis, ada. Sehingga kalau wudu tidak selesai-selesai karena perasaannya itu masih kecipratan. Sehingga siram lagi, disiram lagi, disiram lagi. Itu was-was, itu tidak boleh. Harus dilawan. Jangan nuruti was-was. Atau ada orang was-was dalam sholat. Karena ada orang was-was gak takbir gak iso Allah sampai kayak orang kebelet ngisi. Hatinya gak nyambung-nyambung, gak connect. Itu harus dilatih. Atau dilawan sekalian. Dia memakai mazhab lain yang membolehkan niat sebelum takbir. Untuk menghilangkan was-was itu. Ulaika te mengkono kaum waswas niku iku kaumun kaum syaddadu kang ngabot-ngabotaken. Orang waswas itu memperberat pada dirinya sendiri. Fasyaddada mengkembangetaken sinten Allah Gusti Allah alaihim ing atase mengkono kaum. Walidzalika karena mengkono syaddadallah alaihim niku syaddada banget-bangetaken sinten Gusti Allah ala qaumi Musa ing atase kaum Nabi Musa alaihi salam. Lamas taksu semangsane ngatokaken berlebihan sapa mengkono kaum Musa fis suali ing dalam takon anil baqarati saking sapi wadon baqarah. Itu kan kasus ada orang terbunuh, pembunuhnya tidak jelas sehingga terjadi fitnah. Mereka bertanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendapat wahyu disuruh menyembelih sapi. Seandainya mereka itu nggak ngeyel, wis beliau sapi apapun boleh, sapi kuning, ireng, hijau, sapi apa, pendek, dhuwur, tidak masalah. Tapi karena mereka ini orang ngeyel, mempersulit dirinya, mereka tanya, sapi apa itu? Laki apa perempuan? Warnanya apa? Warnanya apa? Umurnya berapa?
tingginya berapa. Sehingga jawabannya tambah detail, tambah sulit. Asalnya suruh beli sapi kan selesai. Sak nemune sapi. Tapi karena mereka itu ngeyel, takonnya aneh-aneh. Sapinya apa? Tingginya berapa? Bobotnya berapa? Akhirnya dijawab terus, akhirnya tambah sulit. Sampai ketemu sapi, warnanya apa? Kuning emas. Repot beli sapi kuning emas. Akhirnya cari ya, terpaksa nemu mahal. Sehingga mereka harus membayar ongkos yang jauh lebih mahal. Karena mereka mempersulit dirinya sendiri. Ya. Kaumnya Nabi Musa itu seandainya waktu itu dia itu manut disuruh beli sapi, wis golek sapi saonoe, sapi Jawa, sapi Madura, sapi Bali, sudah selesai. Tapi karena mereka ini ngeyel, ya, menjadi sulit. Ya Allah menjadi sulit kan. Minta begini, seperti apa, umurnya berapa, tingginya berapa. Ya akhirnya jawabannya tambah membuat sulit ya. Makanya jangan ngeyel. Aturan ini ya ikuti itu aja. Jangan kemudian memberi apa itu perincian yang membuat dia menjadi sulit. Nah, gitu. Li jaraihim karena dia. Walau akhadhu lamun ngalap sapa kaum awalan ing dalam kawitane, seandainya mereka itu tidak mempersulit diri ya. Seandainya mereka itu hanya manut sapi itu aja. Bi umumi lafzil baqarati kelawan umumi lafaz baqarah. Seandainya mereka itu yang penting disuruh nyembelih sapi, ya sudah nyembelih sapi, selesai. Maka wa kullu ma lan sakabehane perkara yang toliku kang dadi keucapaken alaihi ing atase ma apa al ismu mestine aran sapi la azzahum yarti nyukupi apa mengkono baqara hum ingkum apa dzalika mengkono kullu ma yantaliku ismul baqara. Maksudnya seandainya kaum Bani Israil itu tidak ngeyel ketika oleh Nabi Musa disuruh nyembelih sapi, sembelih sapi sudah, ambil sapi beleh selesai. Tapi karena mereka itu ngeyel, mempersulit diri, tanya terus, tanya lagi, ya jawabannya semakin membuat repot, ya, semakin detail, semakin sulit. Fala taghfal mongko aja lali sira an misli hadhihi daqaiki saking padane ikilah piro-piro perkara kang lembut ya. Seperti ini kamu harus ingat ya. Dalam masalah hukum jangan mempersulit. Allati raddanna kang usnaka akan ingsun ha ing mengkono daqaik nafian krana kelawan nafiaken wa isbatan lan netepaken. Fa inna man suduni wong layat toli kang ora ningali sapa man ala kunhil kalami ing atase sejatine omong. Orang yang tidak punya pemahaman yang benar, wala yuhitulan orang liputi sapa wong bijawami kelan pira-pira kumpulane mengkono kalam yang orang tidak bisa memahami apa pendapat Imam Ghazali secara utuh ya. Yusiku barak apa ya zulayanto kepleset sapa man fitar ki maqasidi dalam pira-pira terundake tangga pira-pira maksud iman. Jadi Imam Ghazali dalam bab syubhat ini sudah memberi gambaran yang sangat luas ya. Beberapa halaman yang cukup untuk dimengerti bagi orang yang sudah bisa memahami. Jangan sepotong-sepotong supaya tidak keliru. Wa amal maksiat itu adapun maksiat fil iwadi ing dalam iwat. Iwat itu liru, penukar ya. Falahu iku kedua mengkuno iwat aidan alemane darajatun te pira-pira derajat. Ad-darajatul ulya te derajat kang kawitan iku alati perkara tastatu kang dadi banget apa al-karahatu kemakruhan fiha ing dalam mengkuno darajatul ula. Ayastaria rupane yen tuku sepuang sean ing suci-wici fi dhimmati ing dalam tanggungan. Maksudnya fi dhimmah itu sesuatu yang apa dalam pesanan wayak dilan nekani sapa wong samanahu ing regane mengkono syek min ghasabin saking bondo ghasab au mali haramin utawa bondo haram
Fayunduru mongko ningali sapa wong, fayunduru mongko den tingali sapa wong. Fa in salama lamun marangaken masrahaken ilahi maring wong sapa bai wong kang adol nyerahaken atau ama ing panganan, umpamanya pesan makanan ya, pesan prasmanan, bayarnya pakai duit haram umpamanya. Qabla qabli samani sadurunge nerimone mengkono ongkos upah. Ya tibu haling ngerasa enak apa kalbu atine wong. Fa akal mongko mangan sapa manhu ing to'am qabla qadha isamani sadurunge nekani bayaran. Jadi seandainya orang itu makan pesan terus bayar mundur pun, nah, makanan itu kan halal karena dia kan diberi oleh penjual dengan sukarela. Bahwa utai mengkono to'am iku halal halal. Watarku utai ninggal mengkono to'am iku lai seorang opo tarku iku biwajibin wajib bil ijma'i kan sepakati ulama. Ani ngarepaken ingsun qabla qadha islamani ing dalem sadurunge nekani bayaran. Maksudnya begini, orang itu beli dengan duit haram. Banyak sih orang punya duit hasil nyolong 10.000. Duit 10.000 hasil nyolong ini dibelikan nasi, bayar diterima. Nasi ini kan haram. Kenapa? Nasi ini dibeli dari uang haram. Nah ini jelas. Tetapi ada orang yang merekayasa supaya makannya itu tidak haram. Pesan nasi gak dibayar di sini. Pun di sini niki mangan. Nah waktu dimakan kan durung haram, wong durung bayar. Iki kan sih mangan, nyon sekuli bu, nggih pecel, mangan. Kan durung bayar. Iki durung haram, wong sing kayak iyo ikhlas. Niki Pak sekuli nggih mangan. Waktu dimakan niku halal. Karena dia kan belum bayar kan, padha melu utang. Nah, halal waktu bayar duit haram ini ya ini ya nggak boleh kan. Tapi kan bayarnya setelah sudah dimakan. Waktu dimakan tadi masih halal. Karena apa? Kan belum disebut beli dengan barang haram kan, turun bayar, ya kan? Tapi kalau langsung bayar ya langsung haram. Tetapi ini kan contoh merekayasa bagaimana transaksi pakai uang haram. Tetap transaksi itu tidak boleh karena itu transaksi memakai duit haram. Tapi waktu dimangan tadi itu kan belum haram. Karena waktu itu kan belum disebut transaksi yang haram, belum bayar. Nah, ini yang disebut dengan istilah sekarang money laundering, money apa? Cuci uang gitu, money laundering, mencuci uang haram dengan cara seperti itu. Walah walan orang utai menggunatarku aidan halal maniku minal warai sing wirai al muakadi kang dingkukuaken. Kalau seperti itu kan belum haram, masih pesan makanan belum bayar, kan sudah boleh dimakan. Itu kan kerelaan dari pihak pemilik makanan. Mestinya kan akad yang benar ya, akad makanan yang benar. Itu seperti KFC, McDonald itu. Bayar baru dimakan, itu yang benar. Namanya jual beli itu dibayar dulu baru dimakan. Tapi kita ke warung-warung ini kan enggak. Pecel bu, rawon, soto, wis mari baru pinten. Berarti sih kok pangan duduk duitmu. Itu kan utang kan berarti. Kamu belum bayar sudah makan. Jadi aku mau uang ngeles gak bayar lu, kurang buatan tumbas kulo lah jaluk. Ya gak apa-apa jadi kaplok itu nanti. Ya sekol bu ketika terus pun dia lo kulo kan jaluk. Oh ya di ngene kan. Cara fakir lo kulo nyuwun kok buatan tumbas. Iya benar. Tapi ya dikaplok mesti dodol. Jadi kalau orang itu pesan makanan seperti GoFood pesan kan makanan datang belum bayar dimakan kan sudah boleh, itu namanya utang. Makanannya itu belum haram karena kan belum bayar dia. Baru setelah transaksi ya itu haram. Karena apa? Ternyata kamu bayarnya pakai duit haram. Fa in qadala menus nekani sapa asamana ing ongkos bayaran duit yang diupah itu badal akdi sausi mangan minal harami sanging bondo haram fa kana karasun wong iku lam yakdi orang bayar sapa wong asamana ing upah. Lalu setelah itu nanti dia bayar pakai duit haram, seakan-akan dia itu belum bayar. Karena apa? Duit yang dia bayarkan itu kan tidak halal. Walau lam yakdihi, lamun orang bayar sapa wong ing mengkono saman aslan babar pisan, sane dia ngemplang, lakana yakti ono sapa wong iku mutlaqal lidan kang ten
tetep akan kalau dan kang den kalungi dan tetep akan lil mazlamati maring pegawe kezaliman. Bitar kinti mati sebab ninggal tanggungan wong murtahanatan hali kang den gantungaken bideni kelan utang. Wala yang kali bulan orang jadi opo dari kamu kuno to'am iku haroman haram. Nah, orang itu seandainya terus pesen makanan ngemplang nang warung, mari mangan gak bayar, makanannya tadi kan halal tetepan karena waktu dia nerima kan diberi oleh penjualnya dengan sukarela. Tapi dia punya kewajiban bayar utang. Statusnya menjadi apa? Hutang piutang. Gitu. Makanan tadi halal, tapi dia punya kewajiban bayar utang. Artinya makanannya tetap halal, tapi dia punya kewajiban atau dia melakukan kezoliman kalau dia tidak bayar karena dia punya tanggungan hutang. Beda statusnya dengan beli langsung pakai duit haram, itu kan langsung barang dihasilkan dari haram. Fa'in kodon lamun nekani sopo asamana ing upah minal harami sangking bono haram wa abro'ahu lan nglebaraken bebasaken hu ing wong supal ba'i wong kang adol mal ilmi satani wuru bi anna kasuni maliku haramun haram ya faqad bariat monggo teman-teman bebas apa zimatu tanggungane wong walam yaqalan ora tetep alaihi ing atase wong apa illa madzlamatu tasarrufihi angin kedzaliman tasarrufi mengkono-mengkono wong fit dzarami dalam pira-pira dirham al harami kang haram yusrifu kang ningoaken belanjaaken subuh wong ha ing mengkono tarohim ilal bai maring wong kang adol fain abrahu lamun bebasaken sapa bae hu ing wong ala dzanni anna tsamana ing atase nyono sedungi saman ongkos upah iku halalun halal fala taksul mengko ora hasil apa baroatu pembebasan li anna kursuni bae iku yubri bebasaken sapa bae ing wong mimma saking perkara akhadhu kang ngalap sapa bae ing ma ibra astifain kalawan bebasaken pelunasan. Istifa itu melunasi pembayaran. Wala yasruhulan ora patut apa dzalika mengkono-mengkono malul haram lil ifai maring den gawe bayar. Hadza utakila hukum iku hukmul mustari hukumi wong kang tuku wal akli lan mangan mindu saking mengkono to'am. Wa hukmu zimmati lan hukume tanggungan. Fa ilam yaslam lamun ora nyerahaken sapa mengkono bae ilahi maring mustari bitibi qalbin kelawan enake ati walakin akhadha tapi ngalap sapa wong ing to'am fa aklu mongko tai mangane mengkono to'am iku haramun haram. Sawaun akmala kau sawaun akala padha mangan sapa wong ing to'am qabla taufiyati samani sadurunge bayar jelas apa nglunasi upah minal haram sanging bondo haram au ba'da dosa usi taufiyati saman li anal ladzi rasudine perkara tumiu kang numiu napa nih tumiu kang isyarah ilaihim apal fatwa bi kelan mengkono alladzi iku butuh hakil habsi tetapi hak ngekar menahan benda lil ba'i kedue wong kang dodol hatta ya ayyana sehingga dari tertentu apa milku milike mengkono bae bi ikbal dinabdi kelawan nyerahaken apa itu uang upah emas apa pembayaran akad itu. Terus di walakin kama ta'ayyana maksudnya untuk kapenan kama ta'ayyana koil dari tertentu apa zalika mengkono ikbat lil mustahri maring wong kang tuku ya. Ini contoh subhat ya. Subhat dalam pembayaran. Orang yang membayar makanan dengan uang haram itu jelas haram, itu pasti. Banyak duit nyolong dibuat beli nasi, nasinya menjadi haram. Tapi kalau dia pesan makanan dikirimi, maka makanan yang dia terima kalau dia terima dari penjual dengan baik hati, ya seperti ke warung, bu, yang pecel, kopi, ya semana, yang dimakan ini kan halal. Tapi dia kemudian wajib bayar karena dia kan berarti akadnya itu pesan makanan bayar belakang. Lah waktu dia bayar transaksi dia ini haram. Karena apa? Dia bayar pakai duit haram.
Tapi yang sudah dimakan tadi tetap halal. Karena apa? Waktu diserahkan oleh penjualnya itu kan rela. Nah, ini subhatnya di situ. Adapun dia kemudian bayar pakai duit haram, ini perkara lain. Berarti dia menipu penjual. Dosanya di dia ini menipu penjual. Penjualnya ini kan mestinya hanya nerima uang yang halal. Kok ditipu dikasih duit haram? Nah, dosanya di sini penipuan duit haram. Berarti dia punya tanggungan. Tapi makan yang dimakan tadi halal karena waktu diserahkan dalam keadaan seperti orang utang. Ikan yang dimakan kan halal. Ya sama dengan kamu ke warung terus gak bayar. Makanan waktu utang itu kan halal. Utang ya bon halal. Tapi dia punya kewajiban nyaur. Nah, dosanya itu dosa tidak bayar utang, bukan dosa makan tadi. Nah, ini kan sesuatu yang cukup lucu. Makanannya halal tapi perbuatannya haram. Nah kalau dia kemudian terus kasih tuh bayar setelah makan, ternyata penjualnya baik hati, bisa coba bayar, ya jelas halal, ya selesai. Kan kasih tuh bayar duit haram, duit punya duit 10.000 haram, hasil nyolong. Bu pesen pecel kopi, mangan, mari mangan. Ini kan makanan masih halal. Sebab ada kemungkinan kan penjualnya bilang, wis gak bayar li, kawan mulai, gimana tersuun. Berarti kan tidak haram, jelas halal. Duitnya gak payu. Nah kalau setelah makan dia bayar pakai duit haram, haramnya dari segi transaksi pakai uang haram. Yang dimakan tadi kan halal karena diberikan dengan sukarela. Tapi dia menipu penjual dengan belanja uang haram. Ini yang haramnya di sini. Makanan tetap halal. Jadi ini money laundering namanya. Merekayasa supaya yang dimakan enggak haram. Yang dimakan kan tidak haram. Tapi menipu tetap haram. Jadi haramnya dalam menipu. Mangannya tetap halal karena yang dimakan tadi kayak uang utang. Beda kalau dia itu ngambilnya cara nyuri. Dia punya uang haram 10.000. Terus datang ke warung nyolong sego, nyolong. Ini haram karena apa? Nyolong kok. Bayar gak bayar dia haram. Mau dia nyolong. Melebu nang koperasi cukup es krim ya haram. Perkara kok mari cukup terus bayar duit haram itu tetap haram. Karena apa? Duit haram tadi tidak bisa menghalalkan barang yang diambil itu tadi kan barang halal. Itu beda. Tapi nang warung dengan diberi tadi beda. Karena apa? Dia waktu nerima itu kan halal. Tapi kalau waktu ngambilnya sudah haram, dibayar duit haram, ya panjat haram. Nah ini sesuatu yang apa? Yang mungkin agak rumit, tapi itulah bagian dari contoh syubhat dalam uang. Nah, jadi syubhat Imam Ghazali mendetail sekali ya. Ini contoh ini tidak semua orang memahami. Wallahualam. Moga-moga dibarengi harta yang halal, rezeki yang berkah.